Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Tuhan membenci pedang. Sekilas Sui mengenali harta ini. Ini adalah salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Surga membenci hantu, dan manusia serta dewa saling membenci. Pedang kedua, di mata buku karma juga dikenal sebagai Yijijian, pedang ketiga. Kitab karma pernah mengatakan bahwa dalam hal kekuatan membunuh, pisau kebencian surgawi dapat dianggap sebagai yang paling kuat dari 9 rahasia kekacauan. Satu-satunya hal yang bisa dibandingkan dengannya adalah pedang di dekatnya. Tetapi pada saat ini, saber kebencian surgawi muncul di tangan Moye, dan hanya kekuatan pedang yang mengejutkan penonton. Pedang yang menyertai Sui adalah pedang kebenaran, yang merupakan salah satu dari 9 rahasia kekacauan, sama seperti pedang kebencian surgawi. Nada Moye dingin dan dingin, ada hubungan yang luar biasa antara harta ini. Jika dia adalah Sui, dia dapat mengungkapkan identitasnya hanya dengan saber kebencian surgawi. Implikasinya adalah untuk membuktikan bahwa Sui bukanlah Sui. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi tokoh penting lainnya di kuil Yunji jelas jauh lebih santai. Hal ini membuat beberapa orang tua dan pedas sangat menyadari bahwa meskipun kuil Yunji menyatakan perang terhadap Sui hari ini, mereka masih sangat ketakutan di hati mereka. Namun, kata-kata Moye juga membuat semua orang di sini menghela nafas lega. Jika pria itu adalah Suisha, tidak hanya kuil Yunji yang akan bermasalah hari ini, tetapi banyak dari mereka juga akan terancam. Karena ortodoksi mereka masing-masing juga memiliki permusuhan dengan Sui. Misalnya, pengadilan setan surga mutlak, tanah setan debu merah, pengadilan dewa Kingu dan sebagainya. Adapun pernyataan Moye, Sui hanya tersenyum dan tidak menjelaskannya, tapi senang melihatnya berhasil. Adapun mengapa saber kebencian surgawi tidak merasakan pedang kebenaran, alasannya juga sangat sederhana, itu dilarang oleh kekuatan pedang 9 penjara. Jika tidak, apalagi datang ke pertemuan hari ini, saya khawatir dia akan terlihat bahkan sebelum dia tiba di kuil Yunji. Yang Mulia berkata bahwa Anda akan menghancurkan kuil Yunji saya. Saya sangat bingung. Beraninya Anda mengatakan hal sebesar itu karena Anda adalah Dewa Tengah. Fazen berbicara. Dibandingkan dengan Moye, sebagai guru kepala kuil Yunji, Fazen jelas jauh lebih berhati-hati, dewasa, dan bijaksana. Sui berkata dengan santai, jika kamu tidak melarikan diri, aku sendiri sudah cukup, tetapi untuk mencegahmu melarikan diri dalam kekacauan, aku hanya bisa membawa beberapa pembantu dan menutup semua rute pelarian. Pembantu. Benar saja, alasan pria ini begitu percaya diri adalah karena dia membawa seorang pembantu. Oh ya, di mana para pembantumu? Fazen terlihat tenang dan tidak ketakutan. Sui tersenyum dan berkata, jika kamu memilih untuk melarikan diri sekarang, kamu akan dapat melihatnya. Dia tidak terburu-buru, dan dengan tenang melirik para tamu yang hadir, tentu saja, saya menyarankan Anda untuk tidak melarikan diri, dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk pergi ketika masalah sudah selesai. Semua orang tampak tidak yakin untuk sementara waktu. Rasanya konyol. Itu hanya Dewa Tengah, tapi dia mengancam mereka, orang-orang dari berbagai garis dao, itu hanya menjengkelkan. Apakah aku akan tinggal atau pergi, itu terserah padamu. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu mendengus dingin. Ini adalah Dewa Atas, yang berasal dari tanah setan debu merah, dan cukup terkenal di benua Vulkan Selatan. Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Sui berkata dengan ringan, semua orang menonton. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak berharga, kamu takut, dan kamu setuju bahwa aku memiliki keputusan akhir. Pria tua berjubah abu-abu menjadi merah. Dia sangat sadar bahwa banyak mata sedang menatapnya. Ini membuatnya merasa tidak nyaman dan tidak bisa turun dari kuda. Jika Anda memilih untuk tinggal, Anda ditakdirkan untuk kehilangan muka. Jika Anda memilih untuk pergi, bagaimana jika Anda mengalami kecelakaan? Rekan Taois, jangan dengarkan omong kosongnya. Tiba-tiba, Hui Jin, tetua agung kuil Yunji yang telah diam selama ini, berkata, Anda adalah tamu terhormat kuil Yunji kami, Anda dapat pergi dengan tenang, saya pasti tidak akan melihat kecelakaan apapun terjadi pada Anda.
Meskipun kata-katanya bagus, ekspresi banyak orang berubah secara halus. Siapa yang tidak tahu bahwa Hui Jin mendesak lelaki tua berpakaian abu-abu itu untuk mengambil risiko? Ekspresi lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah untuk sementara waktu, tetapi akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata pertemuan interpretasi belum selesai, bagaimana saya bisa pergi sekarang? Jika saya melakukan ini, tampaknya saya terlalu berani. Setiap orang, tidak peduli betapa indahnya kata-kata ini, mereka tidak dapat menutupi fakta bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu pengecut. Sui menggelengkan kepalanya sebentar, dan tidak peduli untuk memperhatikan lelaki tua ini. Hui Jin berkata dengan suara yang dalam semuanya, putra ini merajalela dan telah menyabotase upacara pelepasan di kuil Yunji. Untuk mencegah Anda terlibat di masa depan, saya umumkan bahwa upacara pelepasan hari ini akan tiba. Sebuah akhir. Setelah jeda, dia berkata setiap orang dapat memilih untuk bergabung dengan kuil Yunji kami untuk membunuh binatang buas ini bersama. Jika Anda tidak ingin terlibat, silakan pergi sekarang. Penonton tercengang, dan semua orang saling memandang dengan cemas. Ini tidak mengusir mereka, itu jelas menggunakan mereka sebagai senjata. Minta mereka untuk mencoba dengan hidup mereka, apakah mereka akan diblokir ketika mereka pergi? Tetapi jika mereka memilih untuk tetap tinggal, mereka harus bekerja sama dengan kuil Yunji untuk melawan orang-orang muda yang aneh, dan tidak memberi mereka kemungkinan untuk tidak ikut campur. Untuk sesaat, semua orang cemberut. Mereka datang untuk menyaksikan upacara tersebut, siapa sangka akan terlibat dalam gangguan seperti itu. Kepala Sekolah Fazen, Anda kuil Yunji yang agung, tidak bisakah Anda menyelesaikan kekacauan di depan Anda? Ada tokoh yang lebih tua yang marah. Tuan Hui Jin telah mengatakan bahwa kami meminta Anda untuk pergi sekarang justru karena kami ingin mencegah Anda terlibat. Fazen tampak acuh tak acuh. Untuk sesaat, wajah semua orang murung, tidak bisa membantah. Bisakah kamu mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dan membiarkanku pergi? Seseorang menatap Sui. Jangan panik, setelah aku menghancurkan kuil Yunji, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Sui berkata dengan ringan, untuk saat ini, lebih baik kamu tetap jujur. Pada saat yang sama, Moye berkata dengan nada dingin sikap kuil Yunji kami sangat jelas, Anda harus segera pergi, atau memilih untuk bergabung dengan kami. Sejenak, semua orang yang hadir terjebak di tengah, dalam dilema, semua kaget dan marah. Melihat ini, Sui tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa, harus kukatakan, kamu kuil Yunji benar-benar tidak tahu malu, tidak heran kamu melakukan begitu banyak hal buruk dalam beberapa tahun terakhir. Saat dia mengatakan itu, sosoknya muncul entah dari mana, dan berkata saya dapat melihat bahwa Anda hanya memiliki sedikit kemampuan, dan Anda tidak akan dapat memainkan banyak trik baru. Jika demikian, mari kita lakukan. Ledakan. Suara itu masih bergema di lapangan, dan tiba-tiba ada niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Sui. Hukum ketertiban saling terkait, berubah menjadi jurang yang dalam dan kacau, menjaga sekeliling sosoknya. Kekuatan ilahi itu segera menakuti para penonton, membuat banyak orang merasakan tekanan di wajah mereka. Beberapa orang mencoba menyimpulkan identitas Sui dari hukum Dao dan aura di sekitar Sui. Tapi tidak ada. Alasannya adalah jalan Sui untuk menjadi dewa belum pernah terjadi sebelumnya di segala usia, dia bisa melebur 10.000 cara menjadi dewa, dan tentu saja dia juga bisa mengembangkan misteri 10.000 cara. Jika dia berniat menyembunyikannya, tidak peduli siapa itu, tidak mungkin menebak identitasnya hanya dari nafas. Tentu saja, jika pertempuran hari ini benar-benar menghadapi bahaya yang sulit, Sui tidak keberatan mengungkapkan identitasnya. Karena akan ada perang, kenapa kamu tidak mengundang pembantumu keluar? Metode pengajarannya sangat bagus. Bagi mereka, aura dewa di alam ekstrim mungkin menakutkan, tetapi tidak perlu diperhatikan sama sekali. Yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah para pembantu yang berhubungan dengan Sui yang selama ini tidak mereka perhatikan. Ku bilang, selama kamu tidak melarikan diri, aku bisa menghancurkan tempat ini sendirian. Sui melangkah ke dalam kehampaan, mendekati kepala sekolah Fazen. Semua orang gemetar, dan kepala mereka semua linglung.
Seorang dewa menengah yang mengambil inisiatif untuk menantang kelompok dewa master yang telah melangkah ke alam keabadian. Ini terlalu gila. Biarkan aku menimbangnya dulu. Tiba-tiba, seorang biksu tua bertubuh tinggi dan berotot berdiri, memancarkan cahaya Brahma ke seluruh tubuhnya, dengan aura yang menakutkan. Fa Heng. Seorang master dari dua penyempurnaan, seorang murid junior Fazen di kuil Yunji, memiliki reputasi, Futian Arhat, di wilayah benua Vulkan Selatan. Saat Fa Heng berdiri, gunung Hantan di bawah kakinya bergetar, awan di langit hancur, dan kehampaan di sekitarnya melonjak hebat. Dia mengambil satu langkah dan datang ke langit, matanya seperti matahari yang terik, dan dia berkata dengan membunuh Niyi, berani naik dan bertarung. Suara menyebar 10 arah. Semua orang gemetar. Tapi Fazen, Moye, Huijin dan yang lainnya semuanya berjaga-jaga, kalau-kalau asisten Suyi muncul saat ini. Tidak dibutuhkan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan saat lengan bajunya membengkak, dia menebas Fa Heng di bawah langit dengan jari-jarinya sejajar satu sama lain seperti pedang. Tertawa. Energi pedang lembut keluar dari udara tipis, seolah berteleportasi, dan menebas ke arah Fa Heng. Pedang ini benar-benar terlalu sederhana, tanpa aturan sama sekali, sehingga wajah para tokoh besar yang hadir penuh keheranan. Itu dia. Tetapi ketika pedang ini jatuh ke mata Huijin, Moye, dan guru dewa lainnya yang telah melangkah ke alam abadi, mata mereka membeku bersama dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kekuatan yang terkandung dalam pedang ini justru membuat mereka, para dewa, merasa berdebar-debar dan gelisah. Pada saat yang sama, di bawah langit, Fa Heng juga memperhatikan keanehan pedang ini, dan hatinya bergetar, dia tidak berani mengabaikannya, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Di sekelilingnya, cahaya Brahma seperti air pasang, membentuk 33 lapisan penghalang teratai emas, di atas kepalanya, hukum abadi terjalin dan berkembang menjadi hantu pagoda Buddha. Di dalam pagoda, dunia dipantulkan, dan api Buddha menyala. Duh! Fa Heng membuat segel dengan tangannya, seperti Arhat yang turun dari iblis, melindungi dan mengajar Jialan, meledakkan energi pedang. Satu pukulan itu mengubah warna dunia, dan formasi terlarang yang menutupi gunung Hantan meraung. Di atas daratan luas di ujung barat, terdengar gemuruh yang menggelegar, yang menyebabkan sejumlah makhluk yang tidak diketahui menjadi ngeri. Penonton di sekitar dojo merasa ngeri, apakah kekuatan dewa itu tidak biasa? Tetapi pada saat berikutnya, semua orang yang hadir tercengang dan berdiri di sana dengan linglung, melihat pemandangan danau yang luar biasa dalam bidang penglihatan mereka. Di bawah energi pedang yang sederhana dan tidak mencolok itu, pukulan penuh dari Fa Heng, master penyempurnaan kedua, seperti kertas. Ledakan. Pertama, segel Dharma yang dia buat terkoyak dan berubah menjadi percikan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, hantu pagoda di atas kepalanya, yang diringkas oleh hukum abadi, juga runtuh, dunia di dalamnya runtuh, dan api Buddha dimusnahkan. Kemudian, 33 lapisan penghalang platform teratai emas meledak, menghasilkan semburan kekuatan yang akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menenggelamkan seluruh langit. Segera, tubuh emas abadi Fa Heng yang tinggi dan kuat, yang setinggi dan sekuat Arhat, tiba-tiba terbelah. Terbagi menjadi dua. Darah ilahi yang panas dan cerah mengalir seperti air terjun. Merah menyilaukan. Satu pedang, memenggal Fa Heng, penguasa 3 penyempurnaan. Hasil ini mengejutkan semua penonton. Tidak terkejut, tapi horor. Karena kekuatan pedang ini telah mematahkan imajinasi orang dan menumbangkan kognisi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa di bawah pernyataan dewa di alam ekstrim, membunuh penguasa 3 pemurnian seperti memotong rumput. Bahkan Fazen, Moye, dan Huijin, para dewa alam abadi, tidak menyangka, sehingga ekspresi mereka berubah drastis. Ceroboh. Mereka mengira kartu truf lawan adalah yang disebut pembantu, dan mereka tidak terlalu peduli dengan lawan. Tapi kematian Fa Heng seperti tamparan tanpa ampun, membuat mereka menyadari keseriusan masalah. Zhong Xinlan gemetar secara fisik dan mental. Selama perjalanan sebelumnya, Su Yi telah dengan hati-hati menginstruksikannya untuk berlatih,
tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan tempur Fellow Daoisie begitu kuat. Baoyun juga tertegun di sana. Dia bahkan curiga bahwa dia salah. Di bawah langit, aura kehancuran berkecamuk, dan darah para dewa melayang. Sebelum tubuh terbelah Faheng jatuh, itu dihancurkan oleh energi pedang yang mendominasi dan berubah menjadi bubuk. Adegan ini sangat merangsang semua orang di kuil Yunji. Dan karena Suyi bergerak, dia tidak akan sopan lagi, sosoknya bergerak begitu saja, dan membunuh Fazen, kepala sekolah kuil Yunji. Biarkan aku. Teriakan nyaring terdengar, dan tetua tertinggi Huijin menembak langsung. Ledakan. Seluruh tubuhnya memantulkan cahaya yang tak terukur, api Buddha melambung ke langit, dan guntur melonjak. Dengan gerakan 6 dewa pemurnian dalam tubuh itu, kehampaan ditutupi oleh cahaya Buddha yang terang. Saya harus mengatakan bahwa Huijin menakutkan, jauh dari sebanding dengan dewa 3 penyempurnaan seperti Faheng. Saat dia melambaikan jubah lengannya. Dalam sekejap, bintang-bintang bergerak, langit dan bumi berubah, dan alam luas menyelimuti 4 bidang, menutupi langit, dan memotong segala sesuatu di luar. Dan Suyi terjebak di dalamnya. Kekuatan supernatural ini disebut kerajaan Buddha di lengan, yang mirip dengan alam semesta di lengan. Perbedaannya adalah bahwa kerajaan Buddha yang diringkas oleh kekuatan gaib ini adalah keberadaan nyata, dan sepenuhnya dibangun oleh hukum dan ketertiban abadi Huijin. Hal yang paling menakutkan bukanlah menjebak lawan, tetapi benar-benar memutuskan dunia luar. Di negara Buddha ini, Huijin adalah penguasa surga, mengendalikan segalanya, hidup dan mati. Nizan, hari ini aku akan sepenuhnya memurnikanmu menjadi abu. Suara Sang Buddha Agung bergema di negara Buddhis yang luas ini. Di kejauhan, cahaya keemasan mekar, bunga berjatuhan dari langit, dan teratai dewa muncul dari tanah. Huijin duduk tinggi di atas panggung teratai, dengan harta yang khusyuk dan cahaya tak terbatas yang diperbesar dari tubuhnya. Sikap agung semacam itu tidak berbeda dengan seorang master. Duh! Saat suara itu terdengar, Huijin meremas kedua tangannya dan lidahnya meledak menjadi guntur. Ledakan! Api Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berubah menjadi kuali merah menyala, menekan Suyi di dalamnya. Satu pukulan itu cukup untuk membakar tubuh Master Dewa pada level yang sama, menyebabkan jiwanya terbang menjauh. Suyi tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Pada saat terjebak, disertai raungan nyanyian pedang yang memekakkan telinga yang bergema di udara, kuali itu meledak dan hancur berkeping-keping. Di tengah kobaran api Buddha yang tak berujung, sosok Suyi membubung ke langit, dengan pedang ganas menembus langit dan bumi, memandang dengan bangga ke pantai. Ini hanya penyempurnaan ke-6 dari alam abadi, tapi nadanya lebih keras daripada 9 dewa penyempurnaan. Sambil menyeringai, dia melompat ke langit dan membunuh Huijin yang sedang duduk di atas panggung teratai di kejauhan. Ledakan. Sepanjang jalan, tanah Buddha ini telah melahirkan tombak petir yang mempesona dan mempesona, bilah penghakiman yang menyala-nyala, dan penjara Dao yang dibentengi dan kokoh. Setiap jenis kekuatan sangat menakutkan. Selama periode ini, seluruh kerajaan Buddha tampaknya menjadi hidup, kehampaan terus-menerus terlipat, dan tatanan terus berkembang, yang semuanya diarahkan hanya pada Suyi. Adegan semacam itu bisa disebut mengubah langit dan mengubah bumi, dan semuanya diturunkan. Ini adalah kengerian dari kerajaan Buddha di lengan. Selama Huijin mengubah pikirannya, dia dapat memanipulasi kerajaan Buddha ini dan menekan lawan yang terperangkap di dalamnya sesuka hati. Tapi Suyi hari ini jauh dari dulu. Ketika dia berada di gua darah transformasi Dao, dia bisa meledakkan dan membunuh para dewa di tingkat 5 penyulingan dengan kekuatan tempurnya sendiri. Jika Anda mencoba yang terbaik, Anda bahkan dapat membunuh para dewa di level Liulian. Memang benar bahwa kekejian itu jauh dari sebanding dengan Tuhan-Tuhan yang sebenarnya. Jika Suyi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk keluar semua, akan sangat sulit untuk membunuh lawan seperti Huijin saat ini. Tapi, dia tidak datang dengan putus asa. Untuk menyingkirkan Huijin, tidak perlu bertarung sampai mati. Ledakan. Suyi bergegas maju dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh, tombak guntur, pedang penghakiman, penjara Dao,
dan serangan lain yang berasal dari kekuatan ketertiban semuanya dihancurkan olehnya. Ruang yang terlipat dan berubah serta kekuatan Zousu sepenuhnya tidak dapat menghentikan sosoknya. Semuanya seperti bambu yang patah. Kamu tidak ditekan oleh aturan ketertiban. Di kejauhan, Hui Jin terkejut. Terjebak di negara Buddhis ini berarti memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Tidak peduli siapa itu, ketika mereka menggunakan metode rahasia dan kekuatan supernatural mereka sendiri, mereka tidak akan lagi dapat merasakan kekuatan alam semesta di sekitarnya. Selain itu akan ditekan oleh tatanan abadi yang tercakup dalam kerajaan Buddha. Kecuali ada kekuatan Dao yang lebih kuat dari tatanan kerajaan Buddha, jika tidak, akan sulit untuk bergerak maju. Tapi sekarang, Suyi, Dewa Tengah, tidak terpengaruh sama sekali, dan dia mengamuk sepanjang jalan di kerajaan Buddha yang dikendalikannya, tak terbendung. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana mungkin kekuatan hukum yang dikuasai oleh Dewa Median dapat bersaing dengan tatanan abadi dari penguasa dewa? Ini jalanku menuju Shinto. Suyi membuka mulutnya dengan ringan. Ya, itu ada hubungannya dengan jalan Shinto-nya. Agar orang lain menjadi dewa, memadatkan hukum zaman menjadi ketuhanan, menyalakan api dewa, dan membangun dewa, yang merupakan cara untuk menjadi dewa dari kehampaan langit dan bumi. Dan dia menggunakan dao miliknya sendiri sebagai benih dan pedang sebagai akarnya, dan memotong jalannya sendiri untuk menjadi dewa. Semua jalan dicari dari diri sendiri, bahkan jika terputus dari interaksi dengan alam semesta, pasti tidak akan terpengaruh. Ledakan. Tiba-tiba, dia melompat ke depan, satu langkah di depan platform teratai Hui Jin, mengayunkan tinjunya seperti pedang, dan membantingnya dengan marah. Hui Jin melambaikan lengan bajunya, mengguncang Suyi ke belakang. Dan platform teratai di bawah kursi Hui Jin runtuh tiba-tiba. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Dewa Tengah. Siapa kamu? Hui Jin berbicara dengan suara yang dalam, momentumnya menjadi semakin menakutkan. Pukulan sebelumnya memukul mundur Suyi, membuatnya secara kasar memahami kekuatan sebenarnya dari pemuda aneh di depannya ini. Meskipun dia terkejut, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkannya. Pertempuran hidup dan mati, bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Suyi menyeringai, dan melompat ke depan lagi. Ledakan. Hui Jin mendengus dingin, dan tidak menahan lagi. Dia mengembangkan warisan tertinggi agama Buddha dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Untuk sesaat, kerajaan Buddha meraung, dan kekuatan ketertiban yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan liar, bekerja sama dengan Hui Jin untuk melakukan semua gerakan. Rasanya seperti Suyi berperang melawan seluruh kerajaan Buddha. Serangannya juga benar-benar ditekan. Bolak-balik. Tapi Hui Jin tidak pernah gegabah, apalagi kendor sedikit pun. Gosyok melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia, seorang antik tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami pertempuran berdarah hidup dan mati, tidak akan pernah memberi lawannya kelonggaran dalam pertempuran. Membunuh. Dia mengambil setiap langkahnya, terus-menerus menekan lawannya, dan cahaya Budanya mengamuk seperti air pasang, menggerakkan 10 arah. Sayangnya, aku di sini untuk menghancurkan kuil Yunji, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakan waktuku untukmu. Suyi menghela nafas pelan. Harus dikatakan bahwa Hui Jin adalah saingan sejati, keberadaan menakutkan yang cukup untuk membuatnya merasakan ancaman mematikan. Jika di lain waktu, dia pasti akan bertarung sampai mati dengan lawan di jalan untuk memutuskan apakah akan menang atau kalah. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Dia juga ingin membunuh musuh lain, dan dia harus menghancurkan kuil Yunji, sebelumnya dia tidak bisa membiarkan dirinya menderita luka di sekujur tubuhnya. Hui Jin menyipitkan matanya dengan tenang. Secara alami, dia bisa menebak apa yang dikatakan Suyi bahwa dia akan menggunakan kartu hall-nya untuk berjuang demi hidupnya. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang kuat artinya kamu, Dewa Tengah, bisa gunakan. Hui Jin berteriak keras. Ketika dia berbicara, jubah biksu di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang, dan karakter Sanskerta aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan cahaya Buddha abadi.
Dan di antara kedua tangan, untaian manik-manik rosario seputih salju dan sebening kristal muncul, dan setiap manik rosario seperti bintang yang berputar, memancarkan miliaran kecemerlangan. Sekilas Sui mengenali bahwa jubah biksu dan manik-manik rosario di tubuh Hui Jin semuanya adalah prajurit Tao abadi kelas 1, dan mereka sangat kuat. Tidak diragukan lagi, lelaki tua ini juga berhati-hati dalam menggunakan kartu trufnya, jangan sampai dia lengah. Tetapi, itu saja. Dentang. Pedang Dao muncul di telapak tangan Sui. Tubuh pedang itu sepertinya diselimuti kekacauan, membuatnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, hanya samar-samar melihat bahwa ada 3 rantai dewa yang melilit tubuh pedang itu. Gelombang kekuatan pedang tertinggi juga menyebar pada saat ini, menindas seluruh kerajaan Buddha hingga bergetar hebat. Tatanan abadi yang dibangun ke dalam kerajaan Buddha telah sangat ditekan. Wajah Hui Jin tiba-tiba berubah. Ini pedang Dao, kamu. Hui Jin berseru, tetapi tepat di tengah pembicaraan, dia ditekan oleh nyanyian pedang. Sui menyerang dengan pedang. Nyanyian pedang yang berapi-api, penuh aura pembunuh yang tak terbatas, sepertinya datang dari 9 langit di atas. Pada saat ini, energi, roh, tubuh, roh, kultivasi, dan bahkan kekuatan Dao Sui membentuk resonansi yang indah dan magis, melebur menjadi satu tungku. Bakar dan lepaskan. Dihadapkan dengan pedang seperti itu, hati Zhen Huijin yang tidak bisa dihancurkan bergetar tak terkendali, jiwanya berdenyut, dan rambutnya berdiri tegak. Pedang macam apa ini? Sama seperti menyaksikan sinar cahaya pertama saat kekacauan pertama kali terbuka, itu membelah langit dan bumi, dan membagi kekeruhan. Ada banyak pemandangan kehancuran yang mengejutkan, dan suara para dewa yang menangis putus asa di senja hari terdengar. Pedang melantunkan dentang-dentang. Kekuatan pedang adalah yang tertinggi. Pada saat ini, Hui Jin menggigit ujung lidahnya dengan keras, hampir secara naluriah, mengeluarkan semua kekuatannya dan bertarung mati-matian. Ledakan. Jubah biarawan itu bersinar, dan kata-kata Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya muncul. Untaian manik-manik rosario seputih salju menggantung di langit, seperti galaksi yang tergantung dari kedalaman langit berbintang. Dan cahaya Buddha Hui Jin menyala seperti Buddha yang tiada taraf, yang meledak dalam kemarahan dan mengorbankan dirinya untuk Tao. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.